onin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Claudia. Langsung ke pertanyaan ketiga. Kalau di sini sendiri itu apakah rutin dilakukan audit kearsipannya? Rutin, setahun itu ada 1 kali, karena kan memang setiap tahun seluruh OPD dimanapun itu ya, maksudnya entah itu kabupaten kota, provinsi, kementerian, lembaga, itu pasti ada pengawasan kearsipan dari ANDRI. Nah tapi kan untuk penanggung jawab itu kan beda-beda ya. Lalu mekanismenya seperti apa, Mbak, auditnya di sini? Kalau mekanisme auditnya itu ya kita gunain yang namanya form ASCII atau audit sistem kearsipan internal. Nah itu kita dapat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Nah sebelumnya kita disuruh ngisi form tersebut. Nah setelah kita ngisi form tersebut kita harus membuktikan juga sesuai enggak ya apa yang ditanyakan di form tersebut dengan realnya gitu. Karena apa? Nanti setelah kita menyiapkan bukti dukungnya itu nanti akan dapat jadwal dari Disperpusip bahwasanya mereka akan datang turun ke lapangan untuk verifikasi memang benar apa enggak, sesuai apa enggak dengan formnya. Karena sekalian mereka juga menilai hasil nyatanya gitu loh ya dari apa yang sudah dikerjakan selama setahun itu. Kayak gitu sih. Berarti kalau di Sekda yang diamati bagian sini sama atas lantai 3 itu? Iya, jadi yang diamatin biro umumnya sama biro-biro gitu. Jadi gini, sebelumnya kan yang diaudit itu kan dari tahun sebelumnya ya, dari tahun 2002 sebelum 2024 itu yang diaudit itu biro umum bagian kearsipan ini sama bagian lain keuangan sih itu di biro umum. Karena apa? Hitungannya kemarin mikirnya biro-biro itu nggak masuk di bagiannya UP gitu. Nah setelah itu ternyata waktu ditanyakan lagi ke Disperpusip ternyata biro-biro itu bisa dijadikan unit pengolah sebagai unit pengolah gitu. Nah maka dari itu kami tahun 2024 itu melakukan pengawasan kearsipan internal Sekda ke biro-biro. Tapi tetap dibantu dan didampingi oleh Disperpusip karena kan hitungannya kita awam ya. Kita awam akan hal itu jadi kita didampingi sama Disperpusip. Untuk formatnya sama sih, mekanismenya juga sama. Nah, setelah kita dapat nilai dari Disperpusip, maksudnya kita kan juga pleno sama Disperpusip, kita dapat nilai siapa nih biro yang bagus nilainya itu nanti kita ajukan ke Disperpusip untuk dinilaikan ke ANDRI kayak gitu. Kalau selama proses audit itu baik sebelum ataupun saat pelaksanaan apakah ada tantangan atau hambatan yang dialami? Kekonsistenan mereka untuk menyiapkan dokumen yang diminta sesuai dengan form ASCII-nya itu tuh mesti mendekati mau diaudit baru disiapkan gitu loh. Padahal hitungannya itu tuh bukan tugas tambahan loh, itu bukan kayak waktu audit aja itu harus disiapin, padahal enggak, itu tuh sebuah rutinitas yang memang harus dikerjakan. Kayak gitu. Jadi tanpa harus diawasi pun mereka sudah mengerjakan itu gitu loh. Dan saat ada pengawasan ya tinggal ini loh. Ada beberapa biro yang masih belum ada yang namanya arsiparis itu karena kan memang keterbatasan anggaran atau memang belum adanya usulan anggaran untuk pengadaan arsiparis. Mereka sudah sejauh ini mereka mulai mengusulkan arsiparis itu, dimana kan ada aspek sumber daya manusia di formnya itu jadi ukuran penting gitu loh untuk penilaian. Terus kami kan juga lihat tentang peningkatan penilaian audit yang ada di Sekda ini mengalami kenaikan. Nah berarti itu dari tahun 2020 sih. 2020 itu seingat saya dapatnya B. Nah 2021 pokoknya BB, pertamanya B, BB, BB terus, habis itu 2023 ke 2024 itu jadi 2024 deh, itu jadi sangat baik. Nah, itu gitu. Kalau menurut pandangan Mbak Claudia, apa yang menjadi faktor peningkatan nilai itu ada?
akhirnya bisa naik? Sebelum tahun 2024 itu yang jadi pionnya untuk dinilai kan kita sama biro keuangan. Nah, karena hitungannya cuman kita, maksudnya bagian kearsipan dan bagian keuangan, dari beberapa aspek itu, apalagi di aspek pemeliharaan itu banyak poin-poin yang kita tuh nggak ada. Contoh kayak arsip vital, arsip terjaga, kayak gitu banyaknya nggak ada, kayak gitu. Jadi kita minusnya di situ kan. Ini adalah setelah ada nilainya tadi naik ya, banyak kita kayak mengupdate untuk penataannya tuh yang baik kayak gimana, kayak gitu. Itu tuh bantulah. Jadi lebih baik lagi ya, tertata sesuai dengan kaidah kearsipan itu sih. Sarpras itu nilainya juga banyak. Itu dulu nggak sebaik sekarang, yang mana sekarang itu kalau dilihat dari form ASCII-nya itu kita hampir ada semua. Kayak gitu, sampai jebol jendela yang sebelah itu untuk dijadiin pintu darurat itu dulu hampir 4 tahun waktu penilaian itu kita nggak sanggup gitu. Tapi karena kemarin ya ampun kurang dikit banget ini ya, akhirnya kita jebol jendela itu untuk jadi pintu darurat karena memang butuh. Itu kebanyakan biro-biro mindahin arsip itu emang sebenarnya kayak hitungannya rajin memindahkan arsip, tapi itu mereka itu mindahinnya tuh langsung kayak bentuk box besar gudang garam. Kalian pernah tahu kan box besarnya gudang garam ya, kayak yang kalian olah. Nah itu tuh hasil dari mereka mindahin ke kita. Emang ada daftar arsipnya tapi secara nggak rinci gitu. Dari tahun ke tahun akhirnya aku masuk, akhirnya saya tidak mau menerima box besar. Kalau mau kalau mau mindah ya harus box kecil ya, karena ada SOP juga yang memang harus dijalankan sesuai standarnya ya. Itu akhirnya mereka mau sesuai dengan aturan gitu, mengirimkan box kecil dengan daftar arsip yang rinci. Menurut Mbak Claudia sendiri, kalau dari peran pimpinan dan para petugas arsip di sini supaya mempertahankan dan meningkatkan ini tuh apa? Oke, kalau peran pimpinan sih pasti ya tentang ini ya, dukungan anggarannya ya gitu. Karena kan apalagi di pemerintahan ngerjain apapun kalau nggak ada anggarannya juga nggak bisa. Jadi, memastikan juga kebijakan dan regulasinya yang sudah kita buat itu juga berjalan gitu, supaya tadi penataannya juga penataannya itu sesuai lah dengan regulasi yang memang sudah ditetapkan gitu. Terus pimpinan itu juga ya monitoring ya kinerja kita, nggak lepas gitu aja tapi monitoring udah sampai sejauh mana gitu kan. Apalagi sekarang kan lagi proses mau pemusnahan kayak gitu. Itu kan yang jadi kayak salah satu juga hambatan ya. Itu tadi bisa ditambahkan salah satu hambatan juga gitu, karena tahapan daur hidupnya arsip itu kami terkendala di pemusnahan itu tadi. Karena kan juga kita bukan arsiparis semua kayak gitu, hanya beberapa arsiparis. Kalau ngerjain untuk kayak menentukan CRA-nya itu kan juga agak sulit ya. Kadang kita orang awam yang arsiparis pure gini aja, oh ini masuk apa, ini CRA-nya yang mana gitu. Apalagi sekarang CRA itu update kayak gitu.